Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tetapi sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga Allah kuatkan langkah kita agar dapat mengikuti sholat maghrib dan isya secara berjamaah dan diselingi dengan majelis ta'lim. Kedua kalinya salawat serta salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya mempertahankan ad-dinul haqq, ad-dinul Islam hingga detik ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas hadis yang kedua ini, pertemuan yang ketiga, yang mana dalam hadis ini kita telah membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan insyaallah hari ini kita membahas kapan kiamat, kemudian dan tanda-tandanya. Dan ini adalah 4 perkara yang mana malaikat Jibril dalam hadis ini menjelma sebagai Arab Badui, ya, menjelma sebagai Arab Badui. Pertemuan yang lalu sudah pernah ana sampaikan bahwasanya dalam hadis ini malaikat Jibril menjelma sebagai manusia atau Arab Badui, yang mana di dalam hadis ini ia berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait 4 masalah. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Jibril adalah fa akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian engkau melaksanakan salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian yang pertanyaan kedua, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirni 'anil ihsan, bertanyalah malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dan ketika anak tadi mengimami juga ada kata-kata ihsan di situ. Ya, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila Allah tidak melihatmu, maka niscaya apabila engkau tidak melihat Allah, maka niscaya Allah Maha melihat, maka niscaya Allah melihatmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik pertanyaan setelah ini, yang mana insyaallah akan kita bahas. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis saah, kabarkan aku kapan kiamat. Nah, ini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang bertanya, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya adalah apa? Rasulullah dan malaikat Jibril juga tidak mengetahui kapan kiamat, ya. Dan kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya.
yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang kali ini. Dan sebagai penutup pada pertemuan ini, kita akan tutup hadis kedua ini pada pertemuan kali ini. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menjawab, antalidal ummata rabbataha. Dan ketika seorang budak melahirkan tuannya, wa antaral hufatal aurata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat seseorang yang tidak memakai alas kaki, yang tidak memakai baju, kemudian dia berdasarkan penggembala kambing asalnya, orang yang miskin, orang yang fakir, kemudian pada saat ini dia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang insyaallah akan kita bahas adalah Rasulullah menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Itu bisa dilihat. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya berkata, saya tidak tahu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara, maka lebih baik kita mengatakan tidak tahu. Bahkan ketika kita mengatakan tidak tahu, ini adalah separuh ilmu. Ya. Misalnya ketika seseorang ditanya perkara apapun, dunia dan akhirat, kalau misalnya dia tidak mengetahui ilmu tersebut, maka jangan dikatakan walaupun sedikit. Menurut saya kayaknya seperti ini. Tidak seperti itu. Bilang saja tidak tahu. Itu loh. Ini bukan menandakan kita orang yang bodoh, ya, tidak tahu ini. Ini kita menghindari hisab di yaumil akhir nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fuadaka ulaika kana mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semua akan ditanya nanti di yaumil akhir. Jadi apabila kita tidak mengetahui perkaranya, maka lebih baik kita diam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang juga disampaikan khotib Jumat tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik dia berkata yang baik-baik atau lebih baik dia diam. Ya, ini kuncinya jamaah. Kalau dia tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka tinggalkan perdebatan, tinggalkan jidal, tinggalkan segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita kepada kebodohan. Tinggalkan itu semua dan katakan saya tidak tahu. Nah, di sini ada hikmahnya jamaah. Di situ ada kisahnya Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas ini merupakan imamnya madhab yang termasuk dalam 4 imam madhab ini yang kita sepakati semua. Jadi Imam Malik bin Anas ini memiliki seorang murid yang bernama Al-Haytham bin Juhail atau bin Jumail. Pernah menyaksikan kejujuran gurunya. Ya, Al-Haytham bin Jumail mengisahkan, tatkala aku mendatangi guruku, aku menanyakan kepadanya tentang 48 masalah. Ya, tentang berapa? 48 masalah. Kemudian ketika ditanyai 48 masalah ini, dari 32 pertanyaan yang diajukan, Imam Malik menjawab, ana la adri, saya tidak tahu. Sekelas imam madhab, sekelas Imam Malik, sekelas seseorang yang pada saat itu adalah orang yang paling alim di zaman itu, Imam Malik, yang mana ia menciptakan karya kitab Al-Muwatta yang juga dihafalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekelas Imam Malik bin Anas, dari 48 masalah yang dikabarkan muridnya Al-Haytham bin Jumail, ia mengatakan tidak tahu dari 32 masalah. Dari keluguan Imam Malik tersebut, ya, muridnya langsung mendatanginya. Terus apa yang kukatakan kepada kaumku ketika aku kembali nanti? Masa aku katakan tidak tahu? Itu. Baru kemudian Imam Malik mengatakan, katakan saja, aku Malik bin Anas berkata, ana la adri, saya tidak tahu. Coba bayangkan jamaah. Ini luar biasa, ini akhlak yang luar biasa. Ya. Dia menyadari bahwasanya manusia itu memiliki keterbatasan fikiran. Sekalipun dia itu mufti, ahli hukum,
sekalipun ia pemberi fatwa, sekalipun ia ahli dalam fikih, sekalipun ia ahli dalam hadis, namun apabila dia memang betul-betul tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lebih baik dia berdiam. Falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik dia berkata yang baik-baik atau tidak tahu, lebih baik dia diam. Seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, itu penjelasan dari hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak tahu ketika ditanyain kapan kiamat. Nah, kemudian kita lanjutkan, antalidal ummata rabbataha. Antalidal ummatu rabbataha. Nah, ketika seorang budak melahirkan tuhannya, melahirkan tuannya. Bagaimana maksudnya ini? Ada 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama, maksud budak wanita melahirkan tuannya adalah jika seorang laki-laki memiliki budak wanita dan kemudian lalu berhubungan dengannya, dan budak itu, yang tadi itu, melahirkan anak. Ya, perhatikan. Anak tersebut akhirnya menjadi tuannya. Jadi seperti siklus. Tuan, anak, kemudian tuan, budak, anak. Anaknya ini kemudian mencari lagi budak. Nah, budaknya pada dasarnya siapa? Ibunya tadi. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama yang diwakilkan oleh Imam An-Nawawi. Pendapat yang kedua, yaitu orang kaya menjual budak yang telah melahirkan anak darinya. Ya, orang kaya memiliki budak, kemudian dia jual, memiliki anak. Nah, selang bertahun-tahun anaknya tadi dewasa, ya kan? Anaknya sudah besar, anaknya beli lagi tadi budak. Nah, budaknya itu siapa? Ibunya. Seperti itu. Ya. Jadi pendapat yang pertama, yang kedua itu beda-beda tipis saja. Itu padahal maksudnya sama. Itu. Nah, makna yang ketiga, yaitu sebagian ulama menjelaskan budak wanita melahirkan tuannya, ini maksudnya adalah makna kiasan atau makna tersirat. Jadi sebenarnya maksudnya bukan seperti itu, gitu loh. Nah, maknanya yakni ketika orang-orang sudah tidak lagi berbakti kepada ibunya, tidak menghormati ibunya, makanya di situ dikatakan rob, pengatur, yang mana ibu ini sering mengatur anaknya, ibu ini sering menasihati anaknya. Ini kedudukan ibu kan di atas, dianggap tuan, ya, anak itu budak. Dan pada saat sekarang terbalik, ya, ibunya dijadikan budak, disuruh-suruh, ya, dimarah-marahi. Nah, jujur saya pribadi mengambil pendapat yang ketiga, karena pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua itu mungkin sudah pernah terjadi, tapi sekarang tidak pernah terjadi lagi. Seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga ini mewakili pendapat saya juga. Ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaannya menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Ini langka jamaah, ini keluar dari tabiat, yang mana seorang anak wajib taat kepada ibunya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ibu, bapak. Bapak nomor berapa? Bapak nomor 4. Jadi yang pertama ibu, bapak. Nah, ini yang pendapatnya Ibnu Hajar, yang juga saya insya Allah pegang pendapat ini, karena rusaknya keadaan, karena keluarnya dari tabiat, sehingga menjadikan kedudukan tuan, ya, sebagai budak di zaman ini, dan kedudukan anak sebagai yang di atas. Kebalik jamaah sekarang. Mana di televisi kita lihat bersama bahwasanya ada anak yang tega, ya, membunuh orang tuanya. Sering kita temukan jamaah. Apa ini tidak keluar dari tabiat? Keluar dari tabiat kita. Seperti itu. Ada ibu atau orang tua yang rela membunuh anaknya. Ini keluar dari tabiat. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memegang dalil ini, memegang pendapat ini. Yang dimaksudkan di sini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya.
Dan kemudian jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan tanda tentang ini, bahwa ketika seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Artinya orang itu miskin, orang itu tidak punya kedudukan, kemudian dia menjadi pemimpin. Ini sudah banyak kita temukan. Kemudian kita lanjutkan, wa antaral hufatal auratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila kamu melihat seseorang tanpa alas kaki, ya, atau nyeker, ya, dan kemudian al-aurata, tanpa baju, al-alata, fakir miskin, ya, miskin, ri'a asya'i, penggembala domba, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, maksudnya bagaimana jamaah? Ya. Jadi ada sekelompok kaum yang mana dulu dia tidak punya kedudukan, dia tidak punya martabat di mata manusia, karena dia dijelaskan di sini tanpa alas kaki, kemudian tanpa baju, penggembala kambing, ya, penggembala kambing, ya memang dia miskin kelompok ini. Kemudian yatatawalun ini adalah fil mudhari, artinya bisa sekarang dan akan mendatang. Nanti dia akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, kita lihat maksudnya. Maksud dari berlomba-lomba meninggikan bangunan juga mencakup membuat bangunan paling megah, paling indah, serta yang paling mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan orang-orang yang berlomba adalah para penggembala kambing. Ini ditunjukkan kepada masyarakat Arab. Mana dalilnya? Yang pada masa lalu hidup sebagai penggembala. Keadaan ini jamaah yang dimuliakan Allah sudah benar-benar terjadi dan bisa kita saksikan sekarang. Yang mana negara Uni Emirat Arab yang dulu itu tidak ada kekayaannya, sekarang memiliki minyak gas bumi yang paling berharga di dunia. Jadi rebutan negara-negara Timur Tengah. Itu dahulu ya seperti ini yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak memiliki harta, ia tidak memiliki, bahkan dia tidak memiliki alas kaki, bahkan dia tidak memiliki baju, ya. Betul-betul negara yang miskin, pada dasarnya penggembala kambing atau domba. Dan sekarang mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Bangunan apa yang sekarang ada di Dubai? Yang tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Itu ada di mana? Itu ada di Dubai. Arab bukan? Arab. Nah, supaya saya tidak terkesan menyudutkan masyarakat Arab, maka kita lihat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wa man ashabus sya'i wal hufah al-ji', al-'alatu." Wahai Rasulullah, dan siapakah para penggembala yang engkau maksud itu? Orang yang tidak memakai sendal, dalam keadaan lapar, yang miskin itu. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-Arab. Dia menjawab orang Arab. Bisa dicek nanti di Ma'alimus Sunan Al-Mukhtasar Sunan Abi Daud. Nah, jadi yang mengatakan ini bukan saya, ya. Yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memberi tanda-tandanya bahwasanya yang dimaksudkan penggembala domba di sini adalah orang Arab, ya. Dan kita betul-betul saksikan sekarang, yang mana sekarang di Dubai itu sedang direncanakan payung negara. Gimana maksudnya payung negara itu? Jadi ketika panas itu melebihi 40 derajat Celcius, jadi negaranya tersebut ditutup oleh lapisan apa? Saya kurang paham, ya. Ditutup agar panasnya itu nanti terkena di payung tersebut, tidak sampai ke negaranya, sehingga negaranya suhunya tetap stabil. Nah, coba dibayangkan jemaah, luar biasa, ya, majunya sekarang negara-negara Arab itu. Bahkan di Uni Emirat Arab itu, ya, kita biasa melihat jilbab-jilbab yang tidak syar'i, ya, padahal di negara Arab, yang mana pakai jilbab kemudian rambutnya di sini kelihatan. Itu sudah biasa. Ya, artis-artis dan sebagainya kalau berlibur ya di sana, di Dubai.
Pantai, dibuatnya pantai. Jadi meskipun tidak ada pantai, dibuatnya pantai. Apa yang tidak ada, dibuat. Seperti itu. Melakukan terus-menerus kemajuan agar terpandang di dunia. Seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, bagaimana keadaan iman-iman orang ini jemaah? Nah, harus berhati-hati. Ya, ketika seseorang itu diuji dengan harta, maka yang paling pertama terkena itu adalah keimanannya. Untuk apa hartanya dia ini? Atau untuk ketaatan kepada Allah, atau justru sebaliknya? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yatatawalun nasu fil bunyan." Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan para penggembala tersebut akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin. Orang yang tidak memiliki kekayaan akan berada orang yang tidak memiliki kekayaan, dulu miskin, akan kembali kedudukannya, sekarang menjadi yang di atas. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan jika engkau melihat penggembala yang telanjang kaki atau tanpa alas kaki dan dada menjadi raja di bumi, maka itulah pertanda kiamat. Kiamat apa jemaah? Kiamat kecil. Nah, kalau misalnya kiamat besar, banyak tanda-tandanya. Salah satunya adalah munculnya Imam Mahdi. Nanti kita bahas. Di situ ada gambarnya. Ya, nanti kita bahas. Munculnya Imam Mahdi, turunnya Isa bin Maryam, dan kemudian terbitnya matahari dari mana? Dari barat. Itu adalah tanda-tanda yang kiamat besar. Adapun yang seperti ini ya tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bagi siapapun yang menyaksikan keadaan masyarakat Arab pada hari ini, di mana para raja, putra mahkota, dan juga orang-orang kaya berkumpul di sana, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa saya sampaikan pendapat bahwasanya apakah negara kerajaan itu menjamin masyarakatnya aman tentram, atau di dalam parlemennya itu? Tidak jemaah. Justru malah intensitas ketegangannya begitu tinggi, karena ia menjadikan saudaranya sebagai musuh, sebagai pemimpin lagi. Ya, ada kecemburuan di situ, apalagi saudara. Dan sekarang yang naik itu siapa? Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman. Apakah Raja Salman tidak memiliki saudara yang lain? Banyak saudaranya. Apakah tidak memiliki kecemburuan terhadap Muhammad bin Salman? Pasti. Makanya kita harus berhati-hati justru di negara-negara yang seperti itu. Justru kalau karena kekuasaan ini bisa menjadi pertumpahan darah. Apalagi kalau kita ketahui bersama bahwasanya sistem kerajaan itu turun-temurun. Misalnya ya, anaknya ini jadi raja, kemudian anaknya ini raja lagi, sampai akhirnya berhenti di Muhammad bin Salman. Dan akan seperti itu seterusnya. Jadi siapa yang siapa yang berada di dalam keluarga kerajaan, maka akan berebut kekuasaan sampai hari akhir. Seperti itu. Berbeda dengan sistem Islam, sistem khilafah ya. Sistem khilafah itu musyawarah, ditunjuk. Sebagaimana Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Bagaimana sistem penunjukannya? Ya, sistem penunjukannya melalui kode. Abu Bakar selalu menjadi imam. Ketika Rasulullah sedang wafat, waktu itu Anda pernah sampaikan di khutbah Jumat, waktu itu Abu Bakar mengetahui bahwasanya Rasulullah sakit, ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, terus bagaimana? Siapa yang melanjutkan imam ini? Kemudian Rasulullah menjawab, antum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seperti dalam contohnya perjalanan, siapa yang paling sering diajak perjalanan? Rasulullah SAW, Abu Bakar. Ini sebagai tanda-tandanya bahwa penerus Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang paling lama pemerintahan itu di zaman khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, selama 10 tahun.
Oleh karena itu pada saat zaman Umar itu mulai rapi sistem administratifnya. Dan juga di zaman Umar itu juga sudah banyak sistem-sistem yang diambil dari Persia. Seperti mimbar. Mimbar ini di zaman Rasulullah tidak ada, jemaah. Diadopsi dari mana? Dari Persia, ya, dari Persia. Itu dalam pemerintahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian di dalam pemerintahan Umar juga diaktifkannya keorganisasian Baitul Mal, ya, Baitul Mal, yaitu seperti apa ya kalau di zaman sekarang tuh Bank Indonesia mungkin, ya, seperti bank negara seperti itu. Harta rampasan perang dan sebagainya itu dimasukkan ke situ semua. Nah, jadi di zaman 4 khalifah ini setelah Rasulullah SAW wafat, maka kita tidak juga bisa membandingkan di antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing mempunyai apa? Mempunyai kelebihan masing-masing. Abu Bakar memiliki kesabaran yang begitu luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, ya. Umar bin Khattab memiliki watak yang begitu keras, ya, begitu keras, ya, sampai dikatakan bahwasanya apabila setan melewati Umar bin Khattab maka setan yang lari. Coba bisa dibayangkan jamaah, ada orang zaman sekarang seperti itu. Jadi ini menandakan bahwasanya Umar bin Khattab ini betul-betul pribadi yang tegas dan berwibawa. Bahkan dalam suatu perkumpulan atau suatu musyawarah, Umar dengan Abu Bakar sering berselisih. Karena Umar itu apabila memutuskan sesuatu, maka dia langsung dengan tindakan, penggal kepalanya. Itu siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab? Tidak ada sahabat yang lain seperti itu. Itu. Namun diademkan dengan Abu Bakar, sudah. Akhirnya Rasulullah sering bertanya atau berdiskusi tentang keputusan itu bersama Abu Bakar. Karena kalau dengan Umar, adanya Rasulullah jadi kebawa emosi, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita ingin membandingkan khalifah satu dengan khalifah lainnya, maka ini tidak pas, ya. Karena masing-masing khalifah itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah di zaman sekarang ini ada perbudakan? Nah, apakah di zaman sekarang ini ada perbudakan? Jadi jawabannya itu tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena perbudakan ini syaratnya adalah peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir. Daulah Islamiyah dengan daulah kafir. Peperangan antara kaum muslim dengan kaum kafir. Dan barang siapa yang kalah dalam peperangan, kemudian ada yang tertangkap, dan yang ditangkap itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Ya, sudah bisa dipahami, ya, harta rampasan perang. Dan dari harta rampasan perang tersebut dibagi-bagi kepada pasukan yang menang. Nah, ini dinamanya budak. Seperti itu. Harta rampasan perang, ghanimah. Jadi sekarang tidak mungkin ada perbudakan, karena tidak adanya peperangan antara daulah muslim dengan daulah kafir. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain wa yushiru bi isba'ihi fayamuddu bihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Rasulullah wafat. Rasulullah diutus jadi Rasul umur 40 tahun. Dan kapan kiamat? Kata Rasulullah SAW, dia memberikan tandanya seperti jarak antara ini dengan ini. Sudah berapa tahun yang lalu jemaah? 1400 tahun yang lalu. Itu. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Lalu ketika merapatkan seperti ini, beliau renggangkan jarak antara aku diutus umur 40 tahun dengan kiamat sedekat ini. Jadi Rasulullah bukan seperti ini. Kalau gini kan jauh, ya. Gini jauh, jelas jauh. Cuma kalau seperti ini, Masya Allah, itu berarti tandanya dekat, ya, Pak. Begitu dekat, gitu. Nah, sungguh benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana semoga keadaan ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya kiamat itu begitu dekat.
Bahkan ketika Rasulullah SAW itu ditanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa kamu sudah mempersiapkan kedatangannya? Jadi maksud Rasulullah ini, jangan sibuk bertanya kapan kiamatnya, tapi sibukkan untuk menyambut hari kiamat yang kita tidak tahu kapan. Ada yang lebih nyata dari hari kiamat. Apa jamaah? Yang lebih nyata? Kematian. Kematian itu adalah apa? Kiamat kecil. Itu kecil besar. Yang mana kematian kita di dunia ini adalah kiamat kecil. Coba bisa dilihat gambarnya itu. Bisa dilihat gambarnya. Kita berada di mana itu? Di dunia paling bawah. Betapa bodohnya kita menghabiskan waktu hanya mengejar dunia, padahal perjalanannya setelahnya masih sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Dan barang siapa yang ingin kenikmatannya disegerakan di dunia, ya, maka Allah akan segerakan. Allah akan segerakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, itu dunia, kita berada di paling bawah. Setelah itu kita berada di kematian atau alam kubur. Kemudian tiupan sangkakala dan kehancuran alam semesta. Setelah itu hari kebangkitan. Kemudian padang mahsyar, ya. Setelah itu syafaat. Kemudian yaumil hisab, hari perhitungan. Kemudian penyerahan catatan amal. Setelah itu yaumul mizan, setelah diserahkan catatan amal kemudian ditimbang. Kemudian setelah itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sirat, jembatan. Nah, di sini banyak. Waliyadzubillah, semoga kita bukan dari yang seperti itu. Jadi banyak yang di sirat ini yang terjebak. Ya. Dia merasa amalannya cukup, namun pada akhirnya dia ditendang oleh malaikat ke neraka, waliyadzubillah. Dan setelah itu perjalanan akhir kita jannah dan an-nar, neraka. Coba kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih ada 11 perjalanan lagi. Dan kita baru ada di fase yang pertama. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah, dunia akhir zaman itu ada 5 fase. Bisa dilihat itu gambarnya, kelihatan jamaah? Kelihatan? Gambarnya kelihatan? Kabur ya? Gitu. Jadi saya bacakan. Jadi ada nomor 1 itu zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Zaman yang kedua itu 4 khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu 4 khulafaur rasyidin. Nah, zaman Rasulullah telah berlalu. Zaman pemerintahan yang mengikuti cara kenabian, 4 khulafaur rasyidin. Zaman yang ketiga yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, ya, Utsmaniyah yang berkuasa. Kemudian kita berada di mana? Di fase keempat, zaman sekarang. Yang mana zaman ini akan keluar fitnah yang begitu besar, yaitu fitnah apa? Fitnah Dajjal. Nah, ini zaman modern, zaman di mana kita hidup saat ini. Itu. Kita berada di fase keempat. Rasulullah pernah mengingatkan umatnya yang akan hidup pada fase 4 ini akan kedatangan satu fitnah yang begitu besar dalam sejarah peradaban manusia. Itulah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal tidak akan datang dalam fase kelima, karena fase kelima kekuasaan telah berada di pihak orang-orang yang beriman. Dajjal juga tidak akan muncul setelah fase kelima, karena setelah itu sejarah peradaban manusia sudah berakhir. Hanya fase keempat lah peluang untuk iblis dan Dajjal untuk mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya, ya, mengajak pengikutnya sebanyak-banyaknya. Yang kita berada di fase tersebut, fase 4. Jadi yang paling banyak mengikuti Dajjal di akhir zaman itu adalah kaum wanita. Kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Apabila anak kita, ya, masih menyukai tontonan-tontonan Korea, itu ditinggalkan, ya. Ditinggalkan K-pop, lagu-lagu K-pop dan sebagainya. Itu ditinggalkan jamaah. Itu ditinggalkan. Terkadang
lirik-lirik lagunya itu mengandung kesyirikan yang tidak kita sadari. Dikarenakan ketampanan para opa-opa itu, ya, sehingga menjadikan kita tertipu dengan lirik-lirik lagunya. Padahal kalau kita ketahui lirik-liriknya itu banyak mengandung unsur kesyirikan yang bertentangan dengan syariat kita. Harus berhati-hati itu. Dan apabila zaman sekarang ini orang tua berat menikahkan anaknya, maka perlu lagi diajak mengaji. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ia mengizinkan anaknya untuk apa? Ya wis, enggak apa-apa keluar gitu. Tapi sama siapa? Sama pacarnya. Ini sama saja mengatakan, udah kamu sana zina. Wallahi jamaah, itu sama seperti itu. Udah kamu sana zina. Baru ketika pulang, kamu tadi ngapain sama sama pacarnya? Nggak ngapa-ngapain, bohong itu. Bohong jamaah. Syaitan itu begitu besar godaannya, bagaimana bisa? Itu loh. Orang Nabi Adam dikarenakan satu buah saja dikeluarkan dari surga. Bagaimana kita? Seperti itu. Jadi apabila masih ada anaknya ini masih pacaran, tolong sekarang suruh putus habis Isya ini. Loh, misalnya ditanya kenapa? Ya kalau mau nikah aja gitu. Kalau misalnya umurnya sudah 23 atau 24 ya suruh nikah aja jamaah, mau nunggu apa lagi? Seperti itu. Fitnahnya begitu besar di zaman ini. Kita izinkan anak kita malam-malam ke bioskop, ya, malam mingguan sama cowoknya yang bukan mahram. Ini sama aja kita mengizinkan anak kita untuk berzina. Seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga termasuk yang menikah muda, ya. Karena setelah lulus SMA ya saya sadari bahwasanya fitnah itu begitu besar. Terutama fitnah yang begitu besar di kalangan pria adalah apa? Wanita. Fitnah begitu besar. Bahkan setelah menikah pun di dunia perkuliahan pun fitnah wanita juga lebih besar. Itu. Jadi harus berhati-hati. Itu. Jadi solusi bagi pemuda yang belum menikah, cucunya jenengan, anak-anaknya jenengan, ya, solusinya adalah menikah. Seperti itu. Tidak ada masalah, belum ada kemapanan ekonomi jemaah. Kita memfasilitasi anak kita untuk kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khair, falahu mithlu ajr." Barang siapa yang mengarahkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Tidak ada masalah kita biaya anak kita. Tidak ada kata, "Oh, sudah besar kok bisa cari duit sendiri." Enggak seperti itu. Sambari di jalan, sembari diajari bagaimana caranya mencari nafkah. Seperti itu. Bukan malah supaya kenal dengan dia maka pacaran dulu, kalau misalnya nggak cocok ya nanti cari lagi. Enggak seperti itu. Ini adalah musibah, ya. Musibah terbesar zaman ini, orang tua mengizinkan anaknya pacaran. Thayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya pesan itu tadi yang pertama, apabila anaknya sudah cukup dalam artian sudah cukup batasan-batasannya, ya, maka dinikahkan saja daripada menimbulkan fitnah. Kemudian pesan saya yang kedua, coba dilihat itu di gambarnya ada syafaat. Ya, dilihat gambarnya setelah padang mahsyar itu ada syafaat. Kenapa saya fokuskan di sini? Karena jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang di dunia ini berteman dengan orang-orang yang soleh. Beruntunglah orang-orang yang di dunia ini berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengarahkan atau mengajak kepada kebaikan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah pernah melaksanakan puasa bersama, setelah kita pernah merasakan sholat berjamaah bersama, setelah kita pernah merasakan tadabur atau membaca Al-Quran bersama, nanti kelak di antara syafaat-syafaat yang lain ada syafaat orang yang senantiasa dengan Al-Quran, ada syafaat orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, ada syafaat orang-orang yang mendekat kepada hukum-hukum Allah. Maka kita, syafaat terdekat kita, sekalipun kita belum bisa melaksanakan semuanya, adalah syafaat teman-teman orang yang soleh. Apabila jamaah sekalian belum menemukannya, maka cari sekarang, mumpung Allah beri kesempatan hidup. Wallahi jamaah, ketika nanti di yaumil akhir ada seseorang dalam sebuah riwayat kakinya sudah tercelup dalam neraka,
pahanya sudah tercelup ke dalam neraka, bahkan seluruh tubuhnya sudah tercelup ke dalam api neraka. Kemudian dikarenakan asbab temannya ini, syafa itu artinya adalah menggenapkan yang ganjil atau menyempurnakan yang belum sempurna. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan mencari teman, ya, mencari teman. Nanti dikarenakan asbab temannya ini pernah mengingat kebaikannya, ya. Dia pernah mengarahkan aku kepada kebaikan. Dia pernah mengajarkan aku tentang ilmu. Dia pernah menasehati aku. Wallahi, apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selamatkan si fulan, selamatkan si fulan, maka Allah angkat itu jamaah dari kerak api neraka. Dikarenakan sebab apa? Doa teman itu tadi, syafaat. Maka wallahi jamaah, apabila zaman ini melakukan Allah belum menemukan teman yang soleh atau teman yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, maka carilah sekarang. Beritahu kepada anak-anak kita, beritahu kepada cucu-cucu kita, yang mana jangan pisahkan kita. Sekalipun dalam catatan amal kita terpisah, maka wallahi ketika kita ke surga nanti kita secara bersama-sama, secara berombong-rombongan, jannati zumara. Karena masuk surga ini bukan masuk surga sendiri. Apabila seseorang, tetangga pernah mengajarkan kebaikan, beritahu ia sekarang, ingat aku, ingat wajahku. Nanti di yaumil akhir panggil aku kalau tidak ada wajahku di sana. Seperti itu. Ini pentingnya teman-teman yang soleh. Maka begitu pun juga saya memohon kepada jamaah sekalian, apabila nanti di yaumil hisab nanti tidak ada wajah saya di sana, wallahi jamaah saya minta tolong untuk didoakan. Untuk didoakan. Dan juga jamaah sekalian, saya minta tolong sekali lagi, apabila saudaranya, tetangganya tidak ada, doakan. Mana dia? Mana ini? Mana ini? Mana ini? Kita ke surga bareng-bareng. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya kematian itu lebih dekat daripada hari kiamat. Oleh karena itu, mempersiapkan kematian itu lebih penting dan lebih urgen daripada segalanya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum menyentuh hidayah hingga saat ini? Ya, bagaimana? Maka diajak jamaah. Diajak, mumpung ada kesempatan untuk berdakwah sekarang. Diajak saudara-saudaranya belum mengenal iman, belum mengenal Islam, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, diajak. Maka insya Allah tidak ada siapa-siapa yang bisa membantu kita kecuali nanti teman-teman kita yang soleh. Ya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang hadis yang kedua, iman, Islam, ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Perlu diketahui bersama jamaah bahwasanya insya Allah pembahasan tentang Islam akan berada di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas secara khusus. Namun pada kesempatan yang kali ini kita sudah membahas tuntas. Maka sebelum ditutup, apa ada pertanyaan? Terkait materi, kalau di luar materi juga tidak ada masalah. Insya Allah kalau misalnya saya bisa menjawab, kalau tidak bisa ya sudah. Allahu a'lam. Tidak ada pertanyaan? Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran murni milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan maka saya mohon maaf. Allahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.